Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa muridihi wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan masyayikhina bil Azhar Syarif Syekh Muhammad Ramadan Wahyi Azam Muhammad Rahman Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Syekh Ali bin Muhammad Subhanahu wa ta'ala Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif wa Syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain. Amin. Qala wan nadhar al-fikrul muaddi ila ilmin aw dhannin. Membahas tentang definisi nadhar. Pembahasan hari ini membahas tentang definisi nadhar. Sedikit merefer ke pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya membahas tentang al-kalam fil azal, qila la yusamma khitaban wa qila la yatanawwa. Masih dalam kaitannya dengan ini, bahwasanya pembahasan tentang an-nadhar, definisi nadhar, dan sebelumnya dan juga sampai mulai ad-dalil, definisi dalil, itu masih kaitannya dengan muqaddimah kalamiyah. Seperti yang sering saya singgung, muqaddimah dalam usul fikih ada 3, muqaddimah kalamiyah, muqaddimah lughawiyah, dan muqaddimah fiqhiyah. Di dalam matan Jam'ul Jawami ini, mu'allif itu sering atau menggunakan metode yang menurut beliau paling bagus menurut beliau. Tapi ada beberapa catatan karena di sana beliau ketika menuturkan muqaddimah kalamiyah, muqaddimah fiqhiyah, dan muqaddimah lughawiyah itu dipisah-pisah. Bahkan pembahasan muqaddimah lughawiyah dimasukkan ke Al-Kitabul Awwal. Tapi ala kulli hal setiap ulama memiliki metodenya masing-masing, dan termasuk ini masih kaitannya dengan muqaddimah kalamiyah. Definisi nadhar. Wan nadhar al-fikr al-muaddi ila ilmin aw dhannin. Nadhar adalah pemikiran yang membawa kepada ilmu atau dhon. Syekh Tajuddin As-Subki mendefinisikan nadhar sebagai al-fikr al-muaddi ila ilmin aw dhannin. Fikr di sini para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Statusnya, Imam Al-Amidi dan diikuti oleh beberapa ulama yang mengikuti beliau memandang bahwa nadhar dan fikr itu mutarodif, sinonim. Artinya ini ta'rifnya hanya ta'rif lafzi. An-nadhar huwal fikr, fikr huwan nadhar. Iya kan? Tapi ulama lain tidak sepakat, dan pendapatnya Al-Amidi banyak dikritik, diantaranya juga dikritik oleh Tajuddin As-Subki di sini, dan juga dikritik Syekh Jalaluddin Mahalli dan banyak ulama yang lain. Fikr yang dimaksud di sini itu bukan fikr yang muradif dengan nadhar, tapi al-fikru al-muaddi ila ilmin aw dhannin. Karena di sini al-fikru al-muaddi ila ilmin aw dhannin itu definisi nadhar, sedangkan fikir sendiri memiliki definisinya. Karena itu di dalam syarah Jam'ul Jawami oleh Mahalli, wan nadhar al-fikr ay harakatun nafsi fil ma'qulat. Harakatun nafsi fil ma'qulat. Jadi fikir di sini itu memiliki definisi. Nanti akan disinggung juga bahwasanya dari matan ini dan dari syarah ini
musannif dan syarih itu mensarahkan dua istilah sekaligus, yaitu nadhar dan fikr. Nadhar itu bukan sekedar fikr. Nadhar itu bukan sekedar fikr, tapi fikr di mana ini fikrun khos, darbun maksus minal fikr, yaitu harakatun nafsi fil ma'kulat. Harakatun nafsi fil ma'kulat. Jadi al-fikr harakatun nafsi fil ma'kulat. Jadi an-nafsu an-natiqah atau an-nafsu al-aqilah atau al-quwatul aqilah itu nama-nama yang berbeda-beda tapi maksudnya sama. Itu bergerak dalam wilayah makul. Itu disebut sebagai al-fikr. Definisinya nanti kita jelaskan. Ini cuma membahas masalah matan sedikit ini aja, satu baris, tapi ini penjelasannya agak panjang karena kaitannya dengan proses setiap orang itu berpikir bagaimana. Pertama kali input data dari luar, kemudian cara prosesnya di otak itu bagaimana nanti akan dijelaskan. Al-fikr itu harakatun nafsi fil ma'kulat. Itu disebut sebagai al-fikr. Bi khilafi harakatin nafsi fil mahsusat fatusamma takhyilan atau takhayyulan. Kalau harakatun nafsi fil mahsusat yang his itu disebut sebagai takhyil atau takhayyulan. Makulat itu makul, hal-halnya makul. Di mana makul itu seperti angka 1, angka 2. Kita berpikir bahwasanya al-kullu a'dham minal juz. Asyai'an la yastami an-naqidan la yastami'an, itu semua makulat. Al-mahsusat itu ya yang melalui panca indera. Itu para ulama membagi-bagi istilah di sana. Jadi kalau harakatun nafsi fil makulat itu disebut sebagai al-fikr. Kalau harakatun nafsi fil mahsusat disebut sebagai takhyil atau takhayyul, khayal. Harakatun nafsi. Di sini kata-kata definisi dari al-fikr harakah an-nafsi. Tapi yang dimaksud di sini bukan sekedar harakah. Bukan sekedar harakah. Maksudnya di sini adalah majmu'ul harakatain. Kata para ulama ahli mantik bahwasanya berpikir itu an-nafs itu bergerak bukan sekali, tapi 2 kali. An-nafs itu bergerak 2 kali. Pertama maju, kemudian mundur lagi, ya kan, kemudian maju. Itu 2 kali. Mundur, maju, itu 2 kali. Nanti kita terangkan di sana. Agak menarik. Jadi di sini harokat di sini kalau demikian harusnya harokatai an-nafsi atau harokata an-nafsi. Tapi tidak harus. Kalau dalam bahasa Arab bisa jadi kita menafsirkan harokat di sini menganggapnya sebagai ismul jins. As-sadiq lil wahid walil isnain walil salasa walil ghairiha. Berarti maksudnya harokatun nafsi. Harokah itu bisa ditafsirkan sebagai 1 harokah, 2 harokat atau beragam atau lebih dari itu. Itu jins. Ya kan ya? Atau harokah di sini dianggap sebagai mudhof. Ya memang mudhof. An-nafsi mudhof ilaih. Nah, kaidahnya al-mudhof jika disandarkan kepada mudhof ilaih yang ma'rifat, maka ya'um, yufidu al-umum. Berarti tidak hanya 1 harokah, bisa 2, bisa 3. Ya kan ya? Itu kaidahnya. Ma yudhafu ilal ma'rifah sara aman. Ma yudhafu ilal ma'rifah sara aman, itu kaidahnya. Meskipun dia lafadznya mufrad, tapi ketika dimudhafkan kepada yang ma'rifat itu menjadi am kalau dalam usul fikih. Berarti di sini maksudnya harakatun nafsi. Di sini ismul jins atau itu disebut atau am, ya'um fa ya'um. Karena dimudhafkan ke seperti itu, dimudhafkan ke ma'rifat. Harakatun nafsi fil ma'kulat. Harakatun nafsi fil ma'kulat disebut sebagai fikr, harakatun nafsi fil mahsusat disebut sebagai
Takhayyul. Oke. Nanti kita jelaskan tapi kita lewati sebentar. Al-muaddi ila ilmin au dhannin. Di mana al-fikr di sini, di mana harakatun nafsinya di sini itu membawa kepada ilmu atau dhann. Kalau ilmu kita tahu sendiri bahwasanya ilmu itu nanti ada definisinya. Nanti di matan berikutnya itu ada definisinya, yaitu jazmul idrak. Al-idrakul jazim al-mutabi' lil waqi' an dalil itu disebut sebagai ilmu. Ya kan ya? Itu nanti disebut sebagai ilmu atau al-yakin. Atau ilmu. Ilmu di sini, ilmu atau idrak di sini terkadang idraknya terhadap sesuatu yang mufrad atau terhadap sesuatu yang nisbat. Mufrad disebut sebagai tasawur, ya kan ya? Idraku mufradin atau al-ilmu bi mufradin yusamma tasawuran, wal idraku bi nisbatin, ya kan ya? Itu yusamma tasdikon, ya kan ya? Itu semuanya masih kaitannya dengan fikir. Fikir itu, nazar itu ada pemikiran yang bisa membawa kepada ilmu atau dzon. Ilmu maksudnya itu baik itu tasawur atau tasdik, ya kan ya? Berarti itu semuanya masih kaitannya dengan nazar. Berarti baik tasawur dan tasdik itu dua-duanya disebut sebagai nazar. Oke ya. Atau dzon. Dzon di sini maksudnya hanya tasdik, bukan tasawur. Nanti kita jelaskan. Kenapa dzon itu hanya bisa diutarakan sebagai tasdik saja, nisbat saja. Karena dzon itu kan belum tentu benar. Dzon itu belum tentu benar, sedangkan ilmu pasti benar. Karena dzon itu belum tentu benar, maka dia hanya tasdik, hanya masuknya ke tasdik. Karena tasdik terkadang itu benar. Terkadang kita mengetahui bahwasanya ada orang menghukumi sesuatu, mentasdik sesuatu bahwasanya ini adalah al-insan katibun, berarti dia tasdiknya benar. Misalnya, atau al-insan ghairu katibin, berarti dia tasdiknya salah. Karena itu dzon itu masuknya ke tasdik, bukan ke tasawur. Karena tasawur itu tidak mungkin salah. Tasawur tidak mungkin salah. Kok ada orang tasawur salah, itu berarti dia mengandung tasdik dimni, di mana dia menduga dulu bahwasanya ada tasdik di sana bahwasanya ini benar. Misalnya gini. Jadi gini, kaidahnya bahwasanya dzon itu tasdik. Kenapa disebut tasdik? Karena dzon itu, karena tasdik itu bisa salah, bisa benar. Oke ya. Beda halnya dengan tasawur. Tasawur itu kalau karena itu di mahali setelahnya itu wayus al-ilm wa yusamma aidan ilman. Wa yusamma aidan ilman. Idrak tasdik tasawur itu wa yusamma aidan ilman. Kenapa tasawur disebut sebagai ilmu yang nggak mungkin salah? Ya karena tasawur nggak mungkin salah. Terus ada para ulama yang mengkritik, ini dijelaskan dalam hasyiah. Oke. Ini dijelaskan dalam hasyiah Al-Attar, disebutkan bahwasanya ada kritikan. Kritikannya seperti ini. Kalau kamu menganggap bahwa tasawur itu tidak mungkin salah, maka bagaimana kita menafsirkan bahwasanya seseorang melihat sesuatu dari jarak jauh, kelihatannya seperti manusia dari jarak jauh. Tapi ketika didekati, ya kan, itu kan tasawur, dia tasawur kan ya. Tapi ketika didekati ternyata pohon, bukan manusia. Atau apapun itu. Dilihat dari jarak jauh, wah sepertinya perempuan. Didekati, wah ini waria ini. Ya kan ya. Itu bukannya tasawur, dan tasawur bisa salah. Enggak, itu bukan tasawur. Karena ini tasawur yang mengandung tasdik di dalamnya. Karena kita mengkiaskan, mentasdik bahwasanya kita menganggap bahwa bentuk ini adalah bentuknya perempuan. Berarti ini bentuk mirip perempuan. Seperti ini berarti perempuan. Itu kan ada tasdiknya.
Ya kan ya? Ra'aitu syai'an yusbihu imra'atan fayakun imra'atan. Tetapi ketika sudah mendekat ternyata dia bukan perempuan. Fa idza hiya rajulun. Ya kan? Itu berarti ternyata bukan hanya sekedar tasawur, karena di sana mengandung tasdik dimni. Kalau dalam kira kita mentasdik ternyata salah, itu berarti bukan contoh bahwasanya tasawur itu bisa salah, enggak, itu tasdik. Kalau kandungan tasawurnya Mas dari sebelum dia menghukumi sebatas mana yang dinamakan tasawur yang benar ketika ya kita melihat saja ada gambar seperti itu, terus kita menghukumi bahasanya itu perempuan, itu berarti udah tasdik. Idraku mufradin, al idrok li mufradin, misalnya idraku al insan, idraku al katib, idraku Zaidin, idraku Umar, idraku Utsman, itu semuanya kita mengetahui Umar, Utsman tanpa menisbatkan apapun hukum kepada dia, itu maka disebut sebagai tasawur. Kalau kita menisbatkannya kepada dia beberapa hukum, misalnya saya melihat Zaid itu tinggi, saya melihat Zaid itu rendah, ganteng, perempuan cantik dan sebagainya, itu semuanya sudah masuk tasdik. Tapi kalau idrok saja itu disebut sebagai tasawur. Karena itu dzon itu hanya masuk ke tasdik, karena bisa salah bisa benar. Tapi ilm itu tasawur, karena itu wat tasawur qad yusamma ilman. Tasawur qad yusamma ilman. Tasawur yusamma ilman, karena pasti benar, tasawur pasti benar. Jadi tasawur kita terhadap itu nggak salah loh. Ini bentuknya memang mirip perempuan. Tapi ketika kita menyimpulkannya itu perempuan, maka ada tasdiknya di situ. Tasawurnya nggak mungkin salah. Tasawur nggak mungkin salah. Oke. Wan nadhar al fikr al muaddi ila ilmin au dhannin. Ila ilmin au dhannin. Definisi an-nadhar di sini yaitu al-fikr al-muaddi ila ilmin au dhannin. Maka masuk ke dalam definisi nadhar di sini juga ma yuaddi ila tasawur wa ma yuaddi ila tasdik. Tadi saya katakan di awal bahwasanya definisi nadhar ini masuk ke dalamnya tasawur dan tasdik, ya kan ya? Ya kan ya? Demikian juga masuk ke dalam al-muaddi ila tasawur, al-muaddi ila tasdik. Al-muwassil ila tasawur, yang mengantarkan kepada tasawur itu disebut sebagai apa? Had atau mu'arif. Had atau mu'arif. Al-muwassil ila tasdik itu disebut sebagai hujjah atau dalil. Hujjah atau dalil. Itu istilah-istilah aja, istilah. Oke. Dalam definisi ini an-nadhar al-fikr al-muaddi ila ilmin au dhannin itu juga bisa masuk ke dalamnya pemikiran yang benar, pemikiran yang salah, pemikiran yang qat'i atau pemikiran yang dhanni. Wa syamila ta'rif an-nadhar sahih al-qat'i wa dhanni wal fasid. Kalau nadhar yang sahih jelas gampang. Ya kan ya? Berarti nadhar sahih, fikir yang benar, itu masuk juga definisi nadhar. Yang qat'i atau dhanni sudah dijelaskan, ilm atau dhannun, ya kan ya? Itu juga masuk. Lah, kalau yang al-fasid, al-fikr al-fasid, kok bisa masuk ke dalam definisi ini? Apakah seseorang yang berfikirnya salah, berfikirnya fasid, itu juga masih bisa disebut kategori dia nadhar? Bisa. Misalnya kita seperti Mu'tazilah atau kelompok-kelompok yang tidak ahlussunnah wal jamaah dalam berfikir, seperti al-falasifah. Al-falasifah yang meyakini, kaum filosof yang meyakini bahwasanya alam itu qadim. Mereka berfikir itu apa masih bisa disebut sebagai nadhar? Ya, bisa. Masih masuk kategori ini. Jadi definisi al-fikr al-muaddi ila ilmin au dhannin itu tidak terbatas pada fikr yang benar, tapi juga masuk ke dalamnya fikr yang salah, fasid.
Nah, itu dijelaskan juga, disinggung di definisi dalil sebelumnya, takrif dalil itu disinggung di situ. Kenapa fikr yang fasid itu juga masuk ke dalam definisi nadhar? Karena fikr yang fasid itu juga mengantarkan ila ilmin au dhannin. Tapi biwasitoh. Kalau fikr yang sahih itu mengantarkan kepada ilm atau dhannin secara langsung. Misalnya kita memandang, nanti ada contoh-contohnya. Kita memandang bahwasanya alam itu mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Setiap yang berubah itu pasti dia hadis. Dia sebelumnya nggak ada, maka al-alam itu hadis, bukan qadim. Itu yang sahih. Kalau yang salah, alam ini tidak diketahui awalnya kapan. Setiap yang tidak diketahui awalnya kapan, maka dia qadim, maka alam ini adalah qadim. Ya kan ya? Itu fasid. Itu fasid. Wasitohnya di mana, Mas? Nah, ini saya terangkan. Dia biwasito. Wasitonya ada dua macam. Biwasito tiqodin au dhannin. Keterangannya. Dengan perantara keyakinan atau dugaan saja. Dia menduga bahwasanya setiap yang tidak diketahui awalnya itu qadim. Padahal orang lain mengatakan secara akli bisa. Kita mengatakan bahwasanya alam itu selalu ada awalnya. Karena tidak mungkin secara akli ada sesuatu yang hadis yang tidak memiliki awal. Atau itikad. Misalnya kalau dicontohkan gini. Jadi nadharnya benar. Nadharnya salah. Maksudnya dia pemikirannya salah tapi dia masih bisa disebut sebagai nadhar. Misalnya ada orang awam yang meyakini bahwa alam ini itu basit. Basit itu dia laisa murakkab. Kemudian dia punya kaidah wa kullu basitin fahuwa hadis. Ya kan? Wa kullu basitin fahuwa hadis. Terus kemudian dia mengatakan bahwasanya alam ini hadis. Keyakinannya ini mengantar dia pada kesimpulan yang benar, nazar juga. Tapi dia melalui perantara dia keyakinan bahwasanya ya seperti itu tadi. Keyakinan bahwasanya alam itu basit. Padahal keyakinan ini salah. Alam itu bukan basit, alam itu murakkab. Karena tersusun dari jawahir al-fard menurut jawahir fard menurut mutakalimin, atau kalau menurut hukama itu tersusun dari alam semesta itu tersusun hayula dan surah. Murakkab. Hayula dan surah. Oke. Jadi itu definisi an-nadhar. An-nadhar itu al-fikr al-muaddi ila ilmin au dhannin. Kemudian saya terangkan yang saya katakan tadi, al-fikr. Al-fikr itu bagaimana? Al-fikr itu harokatun nafsi fil makulat. Gerakannya nafs, atau jadi yang punya kemampuan untuk idrok, kemampuan untuk mengetahui itu bukan panca indera. Panca indera itu alat. Panca indera itu mata dan sebagainya, itu alat. Ada khilaf sih para ulama, ada para hukama khilaf. Apakah yang punya kemampuan idrok itu mata atau nafs? Ada khilaf para ulama. Tapi yang ada sebagian kecil dan itu pendapat yang salah, bahwasanya mata itu idrok. Mata itu bisa idrok. Yang tepat, mata itu membantu an-nafs, yaitu al-quwa al-aqila, an-nafsu al-aqila, untuk memahami, untuk idrok. Karena itu jika ada orang punya mata saja tapi dia lagi gila, nafsunya tidak bekerja, maka dia nggak bisa idrok. Idroknya nggak bisa mengambil kesimpulan dari apa yang dilihat. Idrok itu bukan sekedar menyampaikan, itu biwasitoh. Jadi kalau ada informasi yang berbau hissi, itu
akal itu bisa memahami tapi lewat bantuan mata, lewat bantuan telinga, lewat bantuan hidung dan sebagainya. Tapi idroknya itu nafs. Idroknya itu nafs. Buktinya apa? Ketika tadi misalnya, atau lagi misalnya ketika setelah dia melihat terus tiba-tiba dia buta. Sesuatu yang dihasilkan dari lihat itu masih terekam. Masih ingat. Ya kan ya? Jadi yang menyimpan dan memahami itu akal. Akalnya, bukan matanya. Kalau mata itu memahami, ketika dia sudah buta, maka sudah hilang pengetahuan itu. Tapi ternyata tidak. Oke ya. Oke. Jadi an-nafs itu disebut sebagai al-quwa al-aqilah, yaitu kekuatan yang berpikir atau yang bisa berpikir itu sebenarnya an-nafs, jiwa, hati, ya kan ya. Ada beberapa hal objek dari an-nafs. Ada kalanya pengetahuan-pengetahuan itu sudah tertanam tanpa ada sebab sebelumnya. Sudah orang lahir langsung itu sudah ada pengetahuan-pengetahuan dan nafsu itu sudah mengetahuinya, jiwanya sudah mengetahui hal itu padahal tanpa sebab apapun. Itu oleh para ulama disebut sebagai al-fitriyat awaliyat atau fitriyat. Ilmu doruri. Misalnya anak kecil ketika lahir langsung bisa mimik ibunya. Ketika makan langsung buka mulut. Padahal ketika lahir itu belum bisa melihat. Dia nyontohnya bagaimana? Kan belum bisa melihat orang ketika makan dan sebagainya. Tapi langsung merasa lapar. Perasaan dia, pengetahuan dia bahwasanya dirinya sedang lapar atau dirinya sedang kenyang, itu sudah ada, sudah muncul sejak dia lahir. Itu disebut sebagai fitriyat atau awaliyat. Fitriyat atau doruriyat. Atau ada objek pengetahuan, objeknya al-quwa al-aqilah ini, itu yang harus melalui panca indera, disebut sebagai musyahadat. Panca indera yang zahir itu disebut musyahadat. Kalau panca indera yang batin itu disebut sebagai wijdaniyat. Kita merasa marah, kita merasa senang. Itu kan juga ilmu. Kita tahu bahwasanya saya itu sedang lapar, saya sedang kenyang, itu ilmu. Itu disebut sebagai wijdaniyat. Itu masih kategori objeknya an-nafsu al-aqilah loh. Kamu bisa membedakan antara lapar dan kenyang, antara marah dan senang. Itu yang membedakan siapa? Yang membedakan al-quwa al-aqilah, an-nafs itu. An-nafs ya. Ada kalanya ya kan ya. Seperti itu. Ada juga pengetahuan-pengetahuan di mana nafsu al-aqilah ini dia bisa mendapatkannya dengan nazar, dengan berpikir dari alam ghaib yang tidak dilihatnya, atau dia berpikir dengan sesuatu yang masuk ke panca inderanya. Berpikir yang dalam hal dari sesuatu yang ghaib, yang tidak dilihat, itu disebut sebagai al-quwa al-wahmiyah. An-nafs yang bisa idrok terhadap masalah-masalah ini itu disebut sebagai al-quwa al-wahmiyah. Misalnya kamu berpikir bahwasanya ada makhluk tertentu di mana makhluk tertentu ini belum pernah kamu lihat. Kita bisa membayangkan, misalnya saya belum pernah melihat setan, tapi saya bisa membayangkan setan bagaimana. Nggak tahu itu apakah benar atau tidak, saya bisa membayangkan. Nah, itu yang bekerja itu al-quwa al-aqilah yang disebut sebagai al-quwa al-wahmiyah. Wahmiyah. Kemudian ada lagi yang ngambil dari sesuatu yang bisa dipanca indera. Itu disebut sebagai al-quwa al-mutakhayyilah. Jadi kita misalnya melihat sesuatu yang kita panca indera, kita lihat
hewan-hewan, lihat manusia, kemudian kita tutup mata kita, kemudian masih ada surah yang melekat di dalam batin kita. Itu yang bekerja adalah al-quwa al-mutakhayyilah. Quwa al-mutakhayyilah. Kalau sudah pernah dilihat itu disebut sebagai quwa al-mutakhayyilah. Oke ya. Jadi itu objek-objek dari an-nafsu al-aqilah. Nah, bagaimana ini yang menarik? Bagaimana an-nafsu al-aqilah itu melakukan proses yang disebut sebagai berpikir. Nah, awalu taharrukin nafsi yakunu bistis'ariha al-matlub at-tasawwuri aw tasdiki. Yang tadi saya katakan bahwasanya an-nadhar al-fikr al-muaddi ila ilmin adhan. Al-fikr di sini harakatun nafsi fil maqulat, ya kan? Harakatun nafsi fil maqulat. Gerakannya nafs al-aqilah dalam al-maqulat. Nah, proses gerakannya itu bagaimana? Itu sebenarnya harokatain. Harokat awalnya ke depan, awalnya maju, kemudian ke depan, ke belakang, kemudian maju lagi. Nah, gerakan prosesnya itu bagaimana? Nah, proses pertama, awalu taharrukin nafsi. Proses pertama ketika untuk nazar itu yakunu bistis'ariha al-matlub at-tasawwuri at-tasdiki. Ini. Fa idza taharrakatin nafs, jika an-nafsu al-aqilah bergerak, maka yang pertama kali objek yang masuk ke dia, yang pertama kali gerakan ke dia itu ada kalanya matlubnya, tujuannya itu, objeknya itu baik bentuknya tasawur atau bentuknya tasdik. Dengan cara apa? Dengan cara dia bi'an tas'irahu biwajhin ma. Dia merasakannya. Syu'ur. Nanti di matan setelahnya itu ada perbedaan antara syu'ur dengan al-idrok. Al-idrok itu wusulun nafsi ilal makna bitamamihi. Tapi kalau wusulun nafsi ilal makna la bitamamihi disebut sebagai syu'ur. Jadi sebelum proses pertama kali nazar itu nafsu merasakan. Nah, ketika maksudnya merasakan, dia itu mulai memahami makna tapi belum lengkap. Memahami makna, tapi mulai merasakan makna belum lengkap. Kenapa harus syu'ur dulu? Itu ada argumentasinya. Para ulama itu punya argumentasi kenapa harus syu'ur dulu. Karena li'anna talaban nafsi lima lam tash'ur bihi biwajhin aslan muhal. Karena gerakan harakatun nafsi terhadap sesuatu yang sama sekali tidak dirasakan, sama sekali biwajhin, sama sekali itu muhal. Misalnya kita tidak pernah terfikir sama sekali apapun tentang apapun itu. Misalnya kita hidup di suatu desa misalnya, di mana desa itu tidak ada internet dan sebagainya, ya kan? Tidak ada internet dan sebagainya. Dan kita tidak pernah mendengar apapun dari teman kita atau dari orang-orang yang kita temui, atau kita tidak pernah membaca apapun, ada yang disebut sebagai internet. Maka an-nafsu al-aqilah kita itu tidak berpikir, tidak ada pemikiran sama sekali yang masuk ke dalamnya supaya bisa memikirkannya. Jadi orang kalau tidak pernah ada syu'ur sama sekali, tidak ada syu'ur biwajhin ma, itu tidak bisa berpikir masalah itu. Bagaimana kita mau berpikir tidak ada bahan, tidak ada bahan. Syu'ur itu menjadi sebagai madah. Nah, ini karena ini sebagai secara adat ya, secara adatan orang yang tidak berpikir tidak pernah memikirkan, tidak pernah merasakan satu objek itu tidak akan bisa memikirkan yang lain untuk kelanjutannya, tidak mungkin secara adat. Adapun ada beberapa orang atau nabi yang diberikan mukjizat dan sebagainya tidak pernah menjumpai hal itu tapi punya pemikiran sampai ke sana, itu yang lain. Karena boleh jadi Allah itu memberikan ilmu-ilmu doruri kepada orang tanpa ada proses nadhar. Misalnya Nabi itu tidak pernah menjumpai laut, tidak pernah. Selama hidup itu Nabi tidak pernah menjumpai laut. Nabi itu di Mekah, Madinah, terus berdagang ke Syam, dan tidak pernah dalam satu riwayat pun Nabi itu menyeberang ke laut, tidak pernah. Tapi hadis-hadis yang berkenaan dengan laut itu lumayan banyak. Lumayan ada beberapa
Dan itu diisyaratkan oleh Nabi akhirnya. Jadi Nabi pernah ngomong bahwasanya kamu nanti akan tagzul bahar, perang di atas kapal perang kayak gitu kepada para sahabatnya. Terus kadang Nabi mensifati laut itu bagaimana laut itu mencekap dan sebagainya kayak gitu, ya kan? Tapi Nabi nggak pernah. Nah, itu termasuk sesuatu yang mukjizat. Tapi ini kita sementara ini beda pembahasannya. Ini pembahasan yang adatan seperti itu. Jadi sebelum masuk untuk mencari sesuatu, baik itu sesuatu itu tasawuri atau tasdiki, dia harus merasakan. Li'anna talaban nafsi lima lam tasur bihi biwajin ma itu muhal. Oke. Satu. Kemudian selain dia harus merasakan, juga ada hal yang dia belum ketahui. Wala budda ayyakuna majhulan min wajin akhar minhu kana matluban. Sesuatu yang dituju objeknya itu harus salah satunya harus di sisi yang lain, dia itu belum diketahui. Harus dirasakan, tapi ada sisi yang lain yang belum diketahui. Kenapa? Li'anna tahsilal hasil muhal juga. Ya kan ya? Tadi thalabus syai'i biduni syu'ur itu muhal, tapi tahsilul hasil juga muhal. Jadi awal kali berpikir itu pertama kali ada perasaan dulu, tapi sesuatu itu belum diketahui. Kalau sudah diketahui tidak terjadi pemikiran. Itu hanya pengulangan namanya. Itu hanya pengulangan. Kalau kita udah tahu terus kita itu namanya istilahnya itu mengembalikan memori saja. Kenangan. Atau apapun itu. Tapi cara berpikir itu enggak seperti itu. Maksud berpikir adalah pertama kali merasakan sesuatu itu. Ya kan? Kemudian baru setelah itu dia mencari ke sisi yang dia belum diketahui. Itu disebut sebagai karena tahsilul hasil muhal, thalabul hasil itu muhal. Nah, dia di awal tadi itu dia udah merasakan, kemudian ada bagian yang dia belum ketahui. Ya kan ya? Kemudian ada syuur ini yang diketahui sebagian atau dirasakan tadi itu. Akhirnya dari situ sebagai modal atau madahnya materi yang digunakan oleh al-quwa al-aqila untuk selanjutnya berpikir selanjutnya. Ya kan ya? Kemudian dia kembali lagi ke belakang. Kembali ke belakang mencoba untuk memahami apa yang disuurkan tadi itu. Ya kan ya? Jadi dia awalnya syuur dulu, kemudian dia kembali ke belakang, mencoba untuk memahami apa yang dirasakan itu. Nanti ada contohnya biar lebih jelas. Kemudian dia mengambil beberapa kesimpulan di sana, mengambil zatiatnya atau arodiyatnya. Kemudian setelah itu dia kembali lagi ke depan. Ketika kembali ini dia ditartib, dia disistematiskan, dia disusun sesuai dengan sakal kias. Kalau ini berarti ini. A adalah B, B adalah C, kemudian A otomatis C. A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan C. Nah, kemudian dia balik lagi karena itu harokatun nafsi fil makulat. Itu pertama kali syuur maju dulu, kemudian ke belakang dia mencari mabadiknya, mencari zatiatnya, arodiyatnya, kemudian disusun sesuai dengan mantiki, kemudian baru menyimpulkan hasil dari nazar itu. Contohnya, jadi syuur yang pertama, kemudian ta'amul itu adalah madahnya, materinya, materi untuk nazar. Kemudian ketika ditartib, kemudian disistematiskan, disusun, itu disebut sebagai itu surahnya. Jadi harus terpenuhi madah dan surah. Berpikir itu harus ada madahnya dan surahnya. Madahnya itu sebagai bahan untuk memulai berpikir. Surahnya untuk menghasilkan kesimpulan. Surahnya itu ya bentuk kiasnya itu. Ya kan ya? Wa haqiqatun nazar huwa majmu'ul harakatain al-madiyah wa suriyah. Madiyah itu untuk mengambil materi-materi di sananya, bahan-bahannya untuk difikirkan, kemudian dibentuk dengan tartib yang tertentu, maka itu disebut sebagai itu surah. Itu disebut sebagai nazar, itu seperti itu. Contohnya, ini contohnya. Wa mithalu dzalika fit tasawwur annahu idza talaba haqiqatal insani masalan. Jika dia ingin berpikir tentang apa itu hakikatnya insan. Hakikat manusia itu apa?
Ma huwal insan, dia mulai berpikir. Fala budda an yas'ura bil insani min wajin. Pertama kali dia itu harus ada rasa terhadap manusia itu sendiri. Bukan rasa yang pokoknya merasakan. Walau biwajin, walau bi an yasma'ahu, walaupun dengan cara dia pernah mendengar sekilas, sekali. Atau dia mengetahui bahwasanya insan itu apa ya? Pokoknya sesuatu yang ada gitu aja. Wa ya'lamu annahu mawjud minal mawjudat. Ya kan ya? Atau dia pernah melihat seseorang, terus ada orang mengatakan ini manusia, terus dia mengatakan bahwasanya sesuatu yang hidup yang dia lihat ini disebut sebagai manusia. Itu nama proses syuur. Tetapi hakikatuhu al-mufassalah itu majhulah. Hakikat manusia itu dia masih samar. Dia berpikir, kan dia tadi tujuannya adalah mengetahui apa itu manusia. Berarti kan maksudnya adalah apa itu manusia secara terperinci. Sebelum masuk ke terperinci, dia harus merasakan dulu, ada syuur dulu manusia itu seperti apa. Dari satu sisi. Oke ya. Walakin haqiqatu al-mufassalah majhula wa hiya matlubah. Kemudian fayarji, kemudian dia balik lagi. Wa yata'ammal. Dan berpikir tentang manusia fil insan. Sehingga dia menemukan hatta yadhfar bima'nal hayawaniyah wan natiqiyah aw dhahikiyah. Sampai dia mendapatkan dari pemikiran dia terhadap manusia yang dia syuurkan tadi awal, itu dia mendapatkan makna hayawaniyah. Oh, manusia yang saya lihat tadi itu ternyata dia bisa bergerak. Berarti hayawaniyah, seperti hewan-hewan, dia punya gerakan. Ya taharrak bil iradah. Berarti hayawan, dia hayawan. Kemudian saya lihat manusia ini ternyata dia bisa berpikir. An-natikiyah. Natikiyah beda dengan hewan. Hewan nggak bisa berpikir, tapi ini ada makhluk yang lain ternyata ketika lihat itu dia bisa berpikir. Atau ad-dhahikiyah. Atau ternyata saya lihat itu yang bisa bergerak itu selain manusia hewan, tapi hewan itu nggak pernah tersenyum. Yang bisa tersenyum hanya manusia. Ya kan ya? Dia pertama merasakan atau mendengar atau apapun itu tentang manusia. Kemudian dia kembali berpikir tentang apa itu manusia, berpikir tentang arodiyatnya, zatiatnya manusia itu apa, esensi dari manusia itu apa. Esensi dari manusia itu ada kehewanan, juga pemikiran yang bisa berpikir. Akhirnya dia bisa menemukannya. Fayurattibu dzalika. Kemudian dia mentartibkannya, mensistematiskannya, menyusunnya dengan cara al-quwa al-aqilah tadi mengatakan al-insan huwa al-hayawan an-natiq. Al-insan huwa hayawan natiq. Ini tasawur. Al-insan huwa hayawan natiq. Jadi kan prosesnya pertama kali, jadi ke depan, ke belakang dulu, kemudian ke depan lagi. Karena itu ada beberapa harokatun nafsi minal mabadi ilal matolib. Mabadi itu untuk mencari materinya, ilal matolib itu menuju tujuannya, tapi dalam proses ilal matolib itu menggunakan tartib mantiki, disusun secara sistematik mantiki, ya kan ya. Tapi dia ketika mendapatkan hayawaniyah dan natikiyah itu kan dia melalui proses berpikir kan tadi kan. Bukan sekedar ketika dia berpikir tentang manusia itu dia tidak secara langsung mendapatkan manusia itu hewan. Manusia itu berbeda. Enggak kan? Terkadang dia salah juga. Salah misalnya, manusia ini yang dilihat gemuk. Berarti manusia adalah makhluk yang gemuk. Ya kan ya? Makhluk itu tinggi. Berarti manusia adalah sesuatu yang tinggi. Enggak, berpikir itu mencari sesuatu yang tepat, Nah, materinya diambil dari yang mas'ur tadi, kemudian dipikir-pikirkan, dia menemukan unsur-unsur yang sesuai dan unsur-unsur yang tidak sesuai. Unsur yang tidak sesuai dihapuskan, kemudian mencari unsur yang sesuai. Ternyata unsur yang sesuai adalah hayawaniyah dan natikiyah. Kemudian baru disistemkan, disistematika, disusun, maka menjadi kesimpulan bahwasanya al-insan itu hayawan natik. Itu yang bentuk tasawur, contoh dari tasawur. Kalau tasdik contohnya bagaimana? Misalnya seseorang ingin mengetahui apakah alam itu hadis atau qadim.
Pertama kali yang dilakukan, dia harus merasakan apa itu alam, Dan apa itu hadis? apa itu hadis. Alam itu, dia ingin menetapkan alam itu hadis. Dia ingin berpikir alam itu hadis. Dia harus tahu makna dari alam itu apa, hadis itu apa. Atau kalaupun kodim itu apa. Paham enggak? Istisar, harus ada syuurnya. Dan juga dia, tambah satu lagi, dia juga mengetahui makna thubutul hudus lil alam atau thubutul qidam lil alam. Iya, dia berpikir itu syuurnya di situ. Tapi thubutu dzalika, thubutul hudus lil alam, apakah alam ini hadis atau alam ini qadim, itu masih majhul. Dia ingin berpikir apakah alam itu hadis atau qadim. Ya kan ya? Dia tahu maknanya alam itu apa, maknanya hadis itu apa, maknanya qidam itu apa. Tapi dia belum bisa menentukan apakah alam itu hadis atau qadim. Oke ya? Berarti sisi yang belum diketahui itu adalah thubutul hudus lil alam atau thubutul qidam lil alam. Oke ya? Maka dia kembali fayarji wa yata'ammal ke alam. Dia kembali ke alam yang dia pahami maknanya tadi, kemudian dia ta'ammul. Kemudian dia melihat-lihat alam. Ada beberapa hal-hal di alam semesta, ahwalnya alam, keadaannya alam yang nanti bisa disusun atau bisa dibentuk sebagai kias atau tidak bisa dibentuk sebagai kias. Kalau yang tidak bisa dibentuk sebagai kias, misalnya dia melihat alam, ternyata alam itu hijau, ada hijaunya. Alam itu ternyata biru, alam itu coklat, ya kan ya. Terus ternyata ada lagi kesimpulan yang lain, dia mendapatkan oh alam itu berubah-ubah, mutaghayyir. Awalnya itu dingin, kemudian panas, dingin, ya kan ya. Kemudian dia juga berpikir bahwasanya setiap, kemudian dia menemukan terus dibuang itu beberapa hal yang nggak sesuai dibuang, berarti dia ngambil yang berubah. Alam itu berubah, alam itu mutaghayyir. Kemudian dia juga berpikir yang sama juga untuk mencari materi, untuk mencari muqaddimah kubronya, itu berpikir juga wa kullu mutaghayyir itu hadis. Dia memahami kata mutaghayyir dulu, kemudian juga memahami hadis dulu seperti yang pertama, kemudian apakah benar kullu mutaghayyir itu hadis, setiap yang berubah itu adalah hadis. Dia berpikir ternyata memang benar, setiap yang berubah pasti ada awalnya. Setiap yang dia lihat itu selalu memiliki awal dan tidak pernah sesuatu itu tetap bentuknya atau keadaannya. Yang awalnya dulu kecil kemudian menjadi besar. Awalnya bayi kemudian menjadi besar. Kemudian ditartib, disusun sama dia. Oh, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Berarti al-alam hadis. Nah, itu yang disebut sebagai berpikir adalah harakatun nafsi fil makulat. Fil makulat. Fil makulat di sini bukan berarti bahwasanya yang difikirkan itu hanya sesuatu yang mujarodat. Tapi bisa jadi yang difikirkan itu mahsusat. Kemudian ditajrid sama akal. Ditajrid itu maksudnya itu dikeluarkan hal-hal eksternalnya, kemudian dijadikan dia sebagai bahan kuliah untuk difikirkan. Misalnya kita melihat alam semesta, banyak itu juziat semuanya kan. Kesimpulan juziat ini apa? Oh, ternyata alam itu mutaghayyir. Nah, itu kan dijadikan ditajrid semuanya. Ada mobil, ada pohon, ada manusia, ada hewan. Itu kan juziat semua. Semuanya ditangkap, ya kan ya? Semua ditangkap, dijadikan kesimpulan. Ternyata semuanya sama, yaitu apa? Mutaghayyir. Ya kan ya? Berarti meskipun an-nadhar itu harakatun nafsi fil makulat, bukan berarti yang difikirkan sebagai mada untuk pemikiran itu hanya sesuatunya makul. Misalnya al-kullu a'dham minal juz, al-wahid itu aqallu minal itsnain, as-salasa aqallu minal arba'a. Itu bukan hanya itu. Bisa jadi ya alam ini, alam mahsusat ini. Tapi sebelum difikirkan itu harus ditajrid dulu. Karena itu beda halnya dengan takhayul, harakatun nafsi fil mahsusat. Kalau harakatun nafsi fil mahsusat itu dia hanya menangkap alamnya hissi, kemudian dimasukkan ke otak, itu aja. Tapi masukkan ke otak bentuknya udah kulli, bukan juz'i lagi.
kuli. Oke ya. Itu harokatun nafsi fil makulat. Itu disebut sebagai al-fikr. Berarti an-nadhr harokatun nafsi fil makulat. Itu disebut sebagai nadhr. Tapi kalau harokatun nafsi fil maksusat itu disebut sebagai takhyil. Berarti yang tentang madah dengan surah tadi itu berarti yang paling wajib atau dalam apa tadi harokatun nafsi itu berarti prosesnya itu terdapat dua pasti selalu harus ada harus menggunakan ada madahnya, yaitu madahnya dengan cara di su'ur biwajin ma, kemudian dia memandang itu wajah, kemudian ada surahnya yaitu harus disusun. Surah itu berarti bentuk pentartiban dari madah tadi. Iya, kalau dia surahnya nggak ada, maka dia tidak akan bisa nadhr. Misalnya dia hanya melihat alam semesta ini banyak gitu, terus kemudian dia tidak disusun secara sesuai, maka dia tidak akan menghasilkan kesimpulan. Karena itu banyak sekali para ilmuwan yang ateis, padahal dia ilmuwan yang paham banyak hal tentang alam semesta, karena dia surahnya nggak dapat, madanya dapat, tapi surahnya nggak dapat. Dia tidak bisa mengambil kesimpulan akhirnya. Surahnya matlub tadi. Apa ya? Surah itu matlub tadi. Surahnya itu tartib. Surah itu maksudnya tartibnya. Yuratab tartiban khoson. Yang mabadi kan Mabadi itu madanya. Al-matolib itu tujuannya sebenarnya, tapi proses menuju matolib tujuan itu menggunakan tartib, disusun secara benar. Itu nanti Kalau semua di bab qiyas. tentang tasawur berarti matlubnya tasawur. Matlubnya tasawur saja. Terus pertama seperti memandang alam tadi yang pertama. Oh, kalau alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirat itu tasdik. Yang insan. Kalau insan yang pertama berarti mulai mengetahui tentang kata insan atau pernah melihat, berarti itu syukur, punya madah. Iya. Terus setelah punya madah diproses dengan Setelah punya madah diteliti dulu, dilihat-lihat. Oh, apa yang dia rasakan tadi itu ternyata manusia itu seperti apa dulu. Seperti apa. Ternyata ada makna hayawaniyah, kemudian ada natikiyah atau yang lainnya, kemudian dia pilih-pilih. Kemudian matlubnya dia ingin mengetahui hakikat insan. Ya kan ya? Itu matlub tasawuri kan? Matlub yang tasawur. Maka dia akhirnya ditartib. Jadi baik matlubnya itu tasawuri atau tasdiki, dua-duanya membutuhkan surah. Surahnya itu bentuk qiyas. Surahnya tetap membutuhkan bentuk qiyas. Meskipun itu matlubnya tasawuri. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi an-nadhr harokatun nafsi fil maqulat. Kalau harokatun nafsi fil mahsusat disebut sebagai takhayyul. Oke. Jadi itu penjelasan yang di sini nggak ada, tapi itu penting. Itu nanti kalian akan banyak faham ketika baca yang lain dan akan faham dari keterangan saya ini. Jadi yang disebut saya berpikir harokatun nafsi di sini harokaten, majmul harokaten. Harokatun minal matolib minal mabati ilal matolib. Atau ada yang mengatakan harokatu awalnya ke depan, ke belakang lagi. Awalnya ke matolib dulu, kemudian ke mabati, kemudian matolib lagi. Matolib yang awal itu al-matlab al-awal itu yang syu'uri tadi itu. Kemudian mabati itu ketika dia kembali lagi, dia memikirkan itu tadi. Memikirkan hal-hal yang dalam. Mabadi itu maksudnya itu mabda, mayabda'u minhu asyai', maksudnya dia surahnya, madanya, materinya. Kemudian proses menuju matolibnya, mengambil kesimpulannya itu dengan cara dibentuk disusun secara qiyas mantiki, maka menuju itu nanti ada. Karena banyak sekali definisi atau banyak sekali takbir yang digunakan para ulama. Jadi ada yang mengatakan definisinya banyak. Tadi kan definisinya yang dipilih oleh Tajuddin As-Subki kan, bahwasanya an-nadhr harakatun nafsi fil maqul. Ada yang mengatakan enggak, an-nadhr harakatu dzihni ila mabadi'il matlub. Itu baru paham. Kalau saya terangkan tadi baru paham. Ada an-nadhr huwa harakatu adz-dzihni ila mabadi' al-matlub. Berarti mabadi' itu maksudnya adalah tadi mencari madanya, matlubnya itu nanti dia menuju matlubnya menggunakan tartib disusun.
Ada yang mendefinisikannya an-nadhar harokatun minal mabadi ilal matlub, ya kan? Kalau nggak diterangkan nggak akan paham. Kemudian ada yang mendefinisikan tartibu umurin ma'lumah litta'addi ila majhul. Yang ditartib itu apa? Umur ma'lumah itu madanya. Tartibnya itu surahnya. Jadi menyusun sesuatu yang diketahui. Kenapa maklumah? Karena harus mas'ur. Harus mas'ur biwajin ma itu loh. Litta'addi ila majhul. Paham kan? Kemudian ada juga mengatakan tajridudz dzihni anil ghafalat. Itu dia, maksudnya dia ini agak jauh. Dia mengosongkan pikiran dari hal-hal yang melenakan, melupakan. Maksudnya itu ketika dia mendapatkan mas'ur pertama, terus dia membuang banyak hal yang tidak sesuai untuk tujuannya, kemudian menuju ke matlub. Atau mulahadzatul ma'qul liktisabil majhul. Ada definisinya an-nadhar mulahadzatul ma'qul liktisabil majhul. Mengamati hal ma'qul, yaitu mas'ur tadi, kemudian diamati sifat-sifatnya apa, itu kan diamati semuanya. Liktisabil majhul, untuk mendapatkan al-majhul, sesuatu yang majhul. Ya kan ya? Jadi itu banyak definisi para ulama, tapi maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah seperti itu. Mungkin ada definisi para ulama yang kurang pas atau kurang tepat, itu biasa terjadi kritik dan sebagainya. Tapi prosesnya itu seperti itu. Pertama kali harus, ini yang penting, ini harus diingat-ingat. Pertama kali sebelum mencari sesuatu itu harus yas'uru biwajin ma, yas'uru bisyai'in biwajin ma. Kenapa? Li'anna talaba ma lam yus'ar muhal. Syarat yang kedua, syaratnya dia mencari sesuatu yang majhul. Mencari sesuatu yang majhul. Kenapa? Karena li'anna talaba al-hasil muhal juga. Berarti ada yang diketahui sedikit, tapi tujuannya itu sesuatu yang nggak diketahui. Ada mada untuk menuju ke sesuatu yang ada bahan, ada modal untuk menuju ke sesuatu yang tidak diketahui. Oke ya? Itu yang dinamakan nazar tadi. Ya, kemudian setelah itu dia berpikir yang tadi yang diketahui tadi, dipikirkan, diambil kesimpulan, dipikirkan, dicari sesuatu yang sesuai, yang tidak sesuai tidak dimasukkan, kemudian disusun secara sistematis mantiki, kemudian baru mengambil kesimpulan. Itu yang disebut sebagai nadhar. Jadi nadhar atau disebut sebagai, kita nyebutnya itu berpikir. Kalau itu berpikir yang secara istilahi ya seperti itu. Kalau yang nggak seperti itu ya misalnya gitu, ngelamun. Kamu lagi ngapain? Berpikir. Enggak, itu ngelamun. Karena tidak ada tartib tadi. Tidak ada tartibnya. Itu ngelamun doang. Apa berarti? Jadi kadang orang itu nggak bisa membedakan antara mana yang ngelamun, delahong, sama berpikir. Ada madanya dulu ya. Harus ada madanya. Kalau orang lamun itu ada madanya nggak mas? Ada madanya, tapi dia tidak ditartib, tidak disusun. Tidak disusun atau disusun tapi salah mas? Bisa jadi disusun tapi salah. Berarti kalau orang yang ateis tadi itu bisa dikatakan lamun mas? Enggak, dia masih nadhar juga. Karena dia disusun. Pokoknya harus ada madah dan surah. Apakah nanti kesimpulannya salah atau benar itu beda hal. Ya kan ya? Itu nanti taufik, hidayah itu yang menentukan. Orang itu meskipun dia punya modal, punya materi, kemudian dia juga punya surahnya, tapi terkadang kesimpulannya itu salah. Karena mungkin dia tidak merasa bahwasanya dia salah ngambil materi yang akan disusunnya, kan bisa jadi kan. Dia melihat manusia, tapi yang dilihat bukan hayawaniyah dan atikiyahnya, tapi dia gemuknya, kurusnya, berambutnya, ya kan ya? Bisa jadi salah. Salahnya di madahnya. Bisa jadi salahnya di surahnya. Surahnya dia salah menyusunnya tidak sesuai dengan tartib mantiki, ya kan ya? Nah itu semuanya membutuhkan hidayah. Karena itu Ibnu Sina dalam kitabnya yang dinukil dalam Mawaqif itu menyebutkan bahwasanya untuk mencapai natijah bukan hanya butuh muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Al-alam mutaghayyir muqaddimah sughra wa kullu mutaghayyir hadis, itu muqaddimah kubra. Kemudian kesimpulannya al-alam hadis. Itu syarat untuk mencapai natijah bukan hanya muqaddimah sughra dan kubra, enggak, tapi ada satu lagi yang bisa mengikat keduanya ini,
yaitu disebut sebagai at-tafattun. Tapat. Tafattun. Kecerdasan atau pemahaman. Nah, tafattun ini nggak bisa diperoleh kecuali dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Kok bisa ngambil kesimpulan seperti ini? Kadang itu orang melihat tapi dia nggak ngeh. Sering kan saya itu sering kadang itu mencari sesuatu barang misalnya gitu. Saya lagi mencari apa ya? Pulpen saya hilang gitu. Loh, saya itu lihat jadi lihat pulpen tapi akalnya itu lagi nggak fungsi. Jadi nggak tahu kalau itu pulpen. Padahal itu aku lihat pulpen. Setelah itu balik lagi. Loh, nah ini kan saya tadi sudah lihat, tapi ternyata kok saya nggak merasa bahwa saya itu pulpen. Wah, itu bukti bahwasanya kesimpulan yang kita hasilkan itu bukan sekedar kita ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, tapi harus ada tafatun. Tafatun itu hidayahnya tadi. Kita diciptakan oleh Allah pengetahuan untuk mengambil kesimpulan bahwasanya ini pulpen. Padahal saya lihat itu adalah warnanya biru dan sebagainya, tapi saya nggak merasa itu pulpen. Jadi akal itu dicabut sementara, itu tafatun. Akal dicabut sementara. Oke ya. Jadi itu adalah keterangan tentang an-nadhar al-fikr mawdi' ila ilmin adhan. Kemudian kita baca syarahnya ini. Syarahnya nggak sepanjang itu, tapi makna dari syarah di sini sudah saya jelaskan semuanya. Qala syarih al-fikru jinsun. Jinsun di sini jins, kan ada dalam mantik itu ada jenis dan fasal. Jadi al-fikr di sini sebagai jins. Al-mu'addi ila ilmin adhan itu fasal. Karena ada fikir yang lain. Berarti ini isyarat bahwasanya ini isyarat kritikan terhadap Imam Amidi yang mengatakan bahwasanya al-fikr adalah muradifnya nadhar. Fikir ya nadhar, nadhar ya fikir. Kenapa? Karena fikir kalau demikian tidak ada jenis, tidak ada fasal. Tidak ada jenis dan tidak ada fasal. Karena tarifnya tarif lafzi. Tahu enggak? Itu tarifnya lafzi. Enggak, ini berarti meskipun di sini enggak nyebut bahwasanya ngeritik terhadap Imam Amidi, tapi kita paham dari kata-kata al-fikru jinsun bahwasanya ini adalah tidak sesuai dengan pendapatnya Imam Amidi. Bahwasanya fikir di sini bukan muradifnya atau sinonimnya nadhar. Wala yuridu bi al-fikr nadhar li'annahu laisa adharu minhu hatta yufassar bi. Ini ada kritikan isyarat di sini. Mu'alif tidak maksud fikir itu nadhar itu sendiri. Li'annahu laisa adharu minhu, karena fikir itu tidak lebih jelas dibandingkan nazar itu sendiri, sehingga dia bisa ditafsirkan menggunakan dia. Syaratnya kan coba lihat. Syaratnya ta'rif itu kan baik itu ta'rif had, rosem dan ta'rif lafzi itu syaratnya ayyakunal mu'arrif awdah wa ajla minal mu'arraf, ya kan ya? Ajla. Kalau fikr itu dianggap sebagai muradif dan itu ta'rifnya ta'rif lafzi, maka fikr ternyata dia tidak lebih jelas maknanya dibandingkan nazar. Fikr nazar, ya kan ya? Beda halnya dengan misalnya ma huwa al-ghadhanfar. Al-ghadhanfar huwa al-asad misalnya. Itu kan ghadhanfar enggak jelas, asad lebih jelas. Ya kan ya? Ya kan ya? Itu syaratnya. Berarti ini kritikan pertama terhadap Al-Amidi bahwasanya dia fikr di sini bukan muradifnya an-nadhar. Walau annahu aradahu lam yuqayyidhu bima qayyadahu bi. Andai kata muallif yaitu Tajuddin Subki maksudkan fikir di sini muradifnya nadhar, maka pasti tidak mengqaidkannya dengan apa yang ia qaidkan, yaitu al-muaddi ila ilmin aw dhannin. Berarti yang dimaksud di sini adalah al-muaddi ila ilmin aw dhannin, disebut ini adalah fasal. Al-fikrnya itu jenis. Al-muaddi ila ilmin aw dhannin itu adalah fasal. Wa innama yuridu bi al-fikr alladhi yu'addu fi khawasil insan. Yang dimaksudkan oleh muallif fikr di sini adalah fikr yang dianggap termasuk khosiatul insan. Termasuk khosiatul insan. Kekhususan manusia yang tidak dimiliki makhluk yang lain. Apa itu fikr? Di sini enggak dijelaskan. Yaitu harakatun nafsi fil maqulat. Tapi kalau dalam cara yang lain itu khosiatul insan itu makna natik. Mana manusia al-insan hayawanun natik. Natik di sini berpikir. Berpikir itu maksudnya apa? Apakah hewan nggak berpikir? Kadang hewan juga bisa mengetahui mana mangsanya, mana bukan mangsanya. Bisa kan?
Tapi yang disebut berpikir kata dalam beberapa syarah itu adalah idrokul kulliyat. Mengetahui hal-hal yang kulli. Mengetahui hal kulliyat itu hanya manusia yang bisa. Hal kulliyat itu hanya manusia yang bisa. Kalau juz'iyat, hewan juga bisa. Dia bisa membedakan mana mangsanya, mana bukan mangsa. Itu idrokul juz'iyat. Tapi kulliyat tidak bisa, hanya manusia. Yang bisa mengambil kesimpulan kulli dari apa yang dilihatnya juz'i atau dari hal yang memang kulli yang bisa matematis. Itu makanya itu hanya manusia. Makanya itu orang yang bisa matematika itu bukti bahwasanya dia itu manusia. Kalau yang nggak bisa matematika itu jangan-jangan banyak beristighfar. Hayawaniannya itu lebih tinggi daripada natikianya. Banyak istighfar lo kita lo berarti. Matematika. Kalau matematika itu kuliah sekali. Hal-hal yang mujarodat kan, mujarodat. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan bukan berarti ada pulpen 1 tambah 1 itu sama dengan 2 pulpen kan enggak, itu kan namanya pulpen 1 pulpen 1. Namanya matematika itu hanya membantu kan di awal kan. Matematika ya angka 1 2 itu enggak ada wujudnya. Di alam materi itu enggak ada wujudnya. Matematika itu enggak ada wujudnya di alam materi. Karena itu matematika itu dia itu tengah-tengah kalau dalam ilmu hikmah itu ar-riyadhah itu adalah posisinya di mana? Dia itu di tengah-tengah antara hissi dan non hissi, di tengah-tengah dia. Hissi karena dia termasuk umur ibariyah, tapi dia harus ada materi yang bisa melekatkannya supaya bisa difikirkan. Kalau tidak ada materi yang dilekatkan kepadanya itu nggak bisa berjalan matematika. Enggak. Kalau misalnya nggak ada materinya, satu mobil atau satu pena atau satu pensil, itu kalau nggak ada itu, maka matematika nggak jalan. Tapi matematika itu bukan itu, bukan mobilnya, bukan penanya, bukan pensilnya, bukan. Di tengah-tengah dia. Dia itu mujarodat, tapi dia membutuhkan materi untuk bisa difikirkan. Wow, al-fikr alladhi yu'addu fi khawasil insan wa huwa harakatun nafsi fil maqulat. Nah, itu harakatun nafsi fil maqulat. Prosesnya telah saya terangkan tadi. Ai harakatan kanat sawa'un kanat fi mahsusin wa huwa takhyil au fi ghairihi. Baik itu berfikirnya dalam hal yang mahsus, itu disebut sebagai takhyil atau selainnya. Wa qawluhu al-muaddi, yaitu sebagai fasl. Faslun kharaja bihi ma la yuaddi ila dzalik. Itu adalah fasl dikecualikan dari al-fikr, dari an-nazar, sesuatu yang tidak mengantarkan kepada ilm atau dhon. Tidak mengantarkan kepada ilm atau dhon. Itu disebut sebagai a'nibi al-hadas. Ada yang disebut sebagai al-hadas. Al-hadas itu bukan nazar ya. Al-hadas itu bukan nazar, beda. Kalau nazar itu harokatu majmu'ul harokatain, dia itu al-haroka minal mabadi ilal matolib, minal matolib ilal mabadi ilal matolib, ya kan ya. Tapi kalau hadas itu tidak demikian. Hadas itu dia langsung minal mabadi ilal matolib, langsung, tidak 2 harokat, tapi 1 harokah. Hadas seperti itu. Itu bedanya hadas. Lah, terkadang ada orang yang kecerdasannya itu sangat luar biasa. Misalnya Sayyidina Ali atau para nabi seluruhnya, itu hal-hal yang harusnya difikir, beliau bisa mengambil kesimpulan tanpa harus berpikir, tapi langsung hadas. Minal mabadi ilal matolib. Kalau hadasnya orang umum seperti apa maksudnya? Kalau hadasnya orang umum, misalnya kalau disebutkan dalam kitab-kitab itu, orang-orang bisa ngambil kesimpulan bahwasanya bulan itu cahayanya ngambilnya dari matahari. Itu benar. Tapi mereka nggak langsung berpikir. Dia menganggapnya, lihatnya bulan itu cahayanya terang, tapi tidak seterang matahari. Oh, berarti ini anaknya itu. Ini anaknya itu berarti dia ngambil cahayanya dari situ. Seperti kaca aja dia. Dia ngambilnya itu dari cahaya matahari. Itu hadas. Atau misalnya gini, kita lagi berjalan di suatu tempat. Kemudian kita melihat sesuatu itu langsung cepat, terus kita langsung bisa ngambil kesimpulan, tidak langsung berpikir. Itu dan ternyata kesimpulan kita benar, itu hadas.
Itu hadas. Kadang beberapa orang atau beberapa kejadian kita itu sering memiliki hadas itu. Ya semacam firasat. Semacam firasat tapi bukan firasat. Itu semacam pokoknya kita melihat sesuatu langsung bisa ngambil kesimpulan saat itu. Ada orang yang punya kecerdasan sangat luar biasa seperti Sayyidina Ali. Beberapa kali ditanyai dalam masalah mawaris. Sayyidina Ali, saya nggak hafal teksnya. Sayyidina Ali, saya itu ini meninggal, terus saya itu punya harta sekian, terus saya itu punya keluarga sekian, anak saya ini, terus keluarga ini, terus warisan saya berapa? Sayyidina Ali itu langsung, warisan kamu nus atau rubu, itu seperti itu. Itu benar, tapi Sayyidina Ali itu tidak menggunakan nazar, langsung hadas. Itu saking cerdasnya Sayyidina Ali. Itu ada beberapa contoh yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis, disebutkan kecerdasan Sayyidina Ali karena beberapa orang-orang tertentu itu masih menggunakan nazar tapi beliau udah hadas. Lah kan kita aja sendiri. Kadang orang itu misalnya ada orang pintar sekali, dia pintar matematika misalnya. Kita masih berpikir, ada orang sebutkan, ayo 12 tambah 2 tambah 3 kali 5 kali 6 kali 7 kali 11. Oh iya, langsung jawab. Kita masih berpikir, sih tulis dulu. Itu nazar, masih nazar. Tapi sekali jalan langsung iya. dapat kesimpulan gitu. Atau gini, atau kadang kalanya nazar itu semakin sering dipakai, itu semakin cepat. Ada kalanya dia yang cepat itu juga nazar. Tapi nazarnya lebih cepat daripada orang yang lain, maka dia kesimpulannya lebih cepat. Tapi hadas itu di luar itu. Hadas itu seolah-olah tanpa persiapan dia langsung kesimpulan, paham nggak? Dia langsung kesimpulan. Melihat madah tanpa tartib langsung kesimpulan. Bener. Jadi gini. Jadi hadas itu bedanya dengan nazar. Itu kalau nazar itu ada madahnya, kemudian ditartibkan sesuai surah, kemudian langsung matolib. Yang ada madah dan surah kemudian natijah. Tapi hadas enggak, dari madah langsung natijah tanpa surah. Tapi bener. Enggak, daruri itu pengetahuan yang tanpa madah, tanpa surah sama sekali. Sudah menempel di benaknya manusia. Itu daruri. Misalnya itu, ya merasa lapar, merasa kenyang. Kita nggak pernah diajari orang cara merasa lapar itu bagaimana. Membedakan lapar dan kenyang bagaimana, nggak ada. Tapi tiba-tiba kita lahir itu udah tahu kenyang itu bagaimana, lapar itu bagaimana. Paham nggak? Iya. Jadi hadas yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu nazar. Kalau hadas itu beda-beda. Anugerah, masing-masing anugerah. Tapi syaratnya hadas itu dari minal mabadi ilal matolib biduni tartib tadi itu. Syaratnya harus benar.